Hai sobat pecinta catur, jumpa lagi dengan Dr. Skak. Di video ini saya akan menampilkan salah satu wakil Indonesia yaitu Evie Yuliana dengan buah putih melawan Stavrola dari Yunani dalam kandidat kejuaraan dunia wanita FIDE 2025 di Batumi, Georgia. Mulai dengan Evie melanjutkan dengan D4, hijab, kuda F6, kuda F3, G6, C4, gajah ke G7, kuda C3, D6, kemudian E4 dan rokade pendek. Ini pembelaan ini raja yang sangat terkenal dan sangat disukai oleh para juara dunia dari putra. Kemudian dilanjutkan dengan gajah ke E2, kuda ke A6, rokade pendek, dan E5. Diterima oleh Mbak Evie, pion ambil pion, dan menteri ambil menteri, benteng ambil menteri. Di sini putih tidak mengambil pion E4 karena pion E5, karena pion E4-nya juga akan hilang dan posisi hitam malah lebih baik. Untuk itu Evie melanjutkan dengan gajah ke G5 mengetin kuda dan benteng ke E8 menghindari pin sekaligus mencegah pion E5 dari serbuan kuda F3. Dilanjutkan benteng F ke D1 untuk menguasai laju D. A6 mengusir gajah dan ke A4. Dilanjutkan C6 untuk mencegah kuda ke D5 maupun ke B5. Putih melanjutkan dengan kuda ke E1, kuda ke C5 mengancam pion E4 didukung oleh pion F3 dan kuda E6 dengan tujuan menduduki peta yang sangat kuat bagi hitam yaitu di D4. Kemudian dicegah oleh putih dengan kuda ke C2, kuda D7 untuk mendukung pendudukan peta E4 lagi, dan dicegah dengan gajah ke F2. Lalu A5 mencegah langkah putih dari pion ke B4, dan kuda ke A4, gajah ke F8 untuk mencari lajur atau jagon yang lebih bagus lagi agar tidak tertutup oleh pion-pionnya sendiri. Dilanjutkan dengan benteng A ke B1 dan kuda E ke C5, bukan kuda D, karena pion peta D6 akan ditutup oleh kuda. Dan Evie menolak pertukaran dengan melanjutkan kuda C3, kuda ke B6, sekarang diduduki oleh hitam peta B6 nya, dan B3, lalu gajah ke E6. Para perwira putih dan hitam sudah berkembang dan saat adalah menguasai lajur D. Hitam punya peta idaman di D4. Putih mengarahkan perwiranya untuk menguasai sayap menteri hitam, karena kedua gajahnya mengarah ke sayap menteri. Kemudian putih melanjutkan dengan kuda ke E1 dan hitam segera mendobrak pusat dengan F5 untuk mengimbangi serangan putih di sayap menteri. Evie melanjutkan dengan kuda ke D3 berusaha untuk menukar kuda ke D7, kuda ambil kuda, dan kuda ambil kuda, lalu benteng ke D2, kuda ke A6 dengan rencana gajah ke B4 dan terpaksa benteng kembali ke D1, gajah kembali ke E7, dan gajah B6 untuk menahan majunya pion B5 sekaligus mengancam pion A5 dan mencegah benteng ke D8 agar supaya tidak menguasai lajur D. Dan hitam menukar gajahnya, ditutup dengan C5. Langkah yang seolah-olah bagus, tapi langkah ini memberi jalan bagi gajah hitam untuk keluar dari sarangnya guna menempati peta idealnya di D4. Dengan gajah ke G5 dulu, gajah ambil kuda, dan
gajah E3 skak, raja 1, benteng ambil gajah. Evi melanjutkan dengan gajah ke C7 mengancam E5, pion ambil pion dulu, pion ambil pion, dan dijawab dengan gajah D4 sesuai dengan rencana tadi. Di sini gajah hitam sangat kuat karena bisa mendukung serangan putih, serangan hitam di sayap menteri maupun sayap raja daripada putih, juga mencegah kuda kembali ke sedika. Evi melanjutkan dengan H3 memberi ruang pada rajanya. G5, benteng ke F1 sekarang dialihkan ke lajur D untuk penguasaannya. Raja ke G7, raja ke A2, lanjutkan dengan H5, G3, G4, dan H4. Lalu benteng ke E7, gajah ke D6. Peta yang sangat bagus buat gajah untuk mencegah peta F8 diduduki oleh benteng hitam, dan benteng ke D7. Sebetulnya putih sudah menguasai lajur F, tapi dia tidak bisa menumpuk bentengnya karena adanya gajah D4 yang sangat kuat di sini. Dan putih melanjutkan dengan benteng B ke D1 dan benteng ke F7. Hitam juga ingin menguasai lajur F. Dan raja ke G2. Di sini kita masuk duluan dengan benteng ke F3, tidak bisa dimakan karena nanti ancamannya gajah ke G4 ngepin benteng G1 akan kena, sehingga putih melanjutkan dengan benteng B ke E1 dan hitam menghindar dengan benteng ke G3, benteng ke E2, dan benteng ini bisa bernapas lega dengan benteng ke A8 untuk menambah dukungan ke sayap raja daripada putih. Gajah ke C7 dan lagi-lagi benteng ke F3 tetap belum bisa dimakan, dan kembali lagi gajah ke D6, benteng ke D8, lalu benteng E kembali ke E1 dan benteng ke D7. Sekarang hitam yang malah menumpuk bentengnya di lajur F. Tentunya di sini juga langkah bagus ada B5. Itu juga bagus dilakukan oleh hitam. Tapi hitam mengambil langkah yang konservatif, yang aman, yang kecil resikonya untuk remis. Sehingga dilanjutkan benteng ke D7 dan benteng ke D1. Lalu ditumpuk ke F. Benteng terpasang ambil gajah agar supaya bisa bernapas lega, tapi usahanya ini juga sia-sia karena cuma memperlama nafas daripada putih. Lalu gajah F4 untuk memutus lajur F antar dua benteng, dan benteng ke D3 mendukung pion D3 yang bebas. Benteng ke F2, benteng ke D1, benteng ke E2, raja ke D8. Punya posisi sudah kalah buat putih, tapi Evi terus berjuang sampai daerah penghabisan. Kemudian dia majukan kudanya ke B2 ngancam benteng, dan benteng ke A1. Kuda D3 berusaha mengaktifkan kudanya tapi sudah terlambat. A4, kuda ke E5, benteng ke F8, benteng B2, dan pion maju ngancam benteng. Fase benteng kembali ke B2, dan di sini mengakhiri perjuangan daripada Evi, yaitu dengan gajah ambil pion, pion ambil gajah, A2 dilanjutkan kuda ke C4. Di sini sebetulnya hitam bisa langsung benteng G1 dan menang, tapi dia melakukan benteng ke A8, gajah E5, baru di sini Stavrola melanjutkan dengan benteng G1 skak dan menang karena diambil dan pion menjadi menteri dan menang. Sayang sekali Evi Juliana belum bisa mewakili Indonesia ke
babak berikutnya untuk menjadi kandidat kejuaraan dunia catur video. Tetapi itu memberikan pengalaman yang sangat beragam buat kedepannya Mbak Evi Yuliana. Terima kasih telah melihat video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan menyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.